Bandung, kota yang dikenal dengan udara sejuk dan keindahan alamnya, ternyata menyimpan kisah-kisah kelam yang jarang terungkap. Di balik bangunan tua yang masih berdiri, di balik jalan-jalan sepi yang diselimuti kabut malam, tersimpan rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada sebuah rumah besar peninggalan keluarga terpandang di daerah utara Bandung. Rumah itu berdiri megah dengan arsitektur campuran kolonial dan tradisional. Namun, kini dipenuhi kesunyian yang mencekam. Dindingnya yang kusam, jendela-jendela kayu tinggi yang selalu berderit jika terbuka, dan halaman luas yang dipenuhi pepohonan tua, seolah menyimpan napas masa lalu yang tidak mau benar-benar mati. Orang-orang sekitar percaya bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Arwah leluhur keluarga yang dulu tinggal di sana konon masih gentayangan, menjaga dan sekaligus menghantui siapapun yang berani menempatinya kembali. Terutama arwah seorang nenek tua yang semasa hidupnya dikenal keras dan penuh dendam. Banyak cerita beredar bahwa siapapun yang datang membawa darah keluarga akan diuji oleh kekuatan gaib penghuni rumah itu. Namun, bila tamu yang datang bukanlah penerus sejati, maka rumah itu akan menolaknya dengan cara paling mengerikan. Di luar rumah tersebut, ada pula jalan yang dipercaya sebagai pintu masuk bagi roh-roh gentayangan, yaitu Tol Cikampek di sekitar kilometer 97. Banyak sopir truk dan pengendara malam melaporkan penampakan sosok perempuan tua di pinggir jalan atau mendengar suara tangisan anak kecil yang tiba-tiba hilang begitu saja. Beberapa bahkan mengaku membawa penumpang tak dikenal yang kemudian lenyap di tengah perjalanan. Malam itu, sebuah keluarga kecil baru saja tiba dari Italia. Mereka adalah Raka, istrinya Mira, dan putra mereka Damar. Mereka hendak kembali menetap di tanah kelahiran Raka, sekaligus menempati rumah warisan keluarga besar yang menunggu di Bandung. Namun tanpa mereka sadari, keputusan sederhana untuk menepi di kilometer 97 telah membuka pintu gaib yang seharusnya tidak pernah mereka jamah. Sejak saat itu, perjalanan mereka bukan lagi sekadar pulang ke kampung halaman, melainkan memasuki lingkaran kegelapan yang menuntut nyawa. Apa yang mereka hadapi bukan hanya sekadar rumah tua dengan sejarah kelam, melainkan rahasia keluarga yang sudah lama terkubur dan kini bangkit kembali dengan haus akan korban. Malam itu, jalan tol Cikampek terasa lengang. Udara dingin merambat masuk melalui celah-celah pintu mobil yang melaju kencang menuju Bandung. Kabut tipis mulai turun, menutupi pandangan ke depan dengan tirai putih yang membuat suasana semakin asing. Lampu jalan mulai jarang, seolah kendaraan mereka masuk ke dunia lain yang hanya dihuni kesunyian. Di kursi belakang, Damar menggeliat resah. Anak itu baru berumur 7 tahun, wajahnya pucat karena menahan rasa ingin buang air kecil. Pak, Ma, Damar ingin pipis sekarang, suaranya memecah keheningan. Raka menghela napas berat. Ia menatap jalan melalui kaca depan. Dam, sebentar lagi rest area. Tahan dulu ya. Namun Mira menatap suaminya dengan sorot memohon. Rak, jangan biarkan dia menahan terlalu lama. Cari tempat sebentar saja. Kasihan anak kita. Dengan enggan, Raka menepikan mobil. Ban mobil bergesekan dengan kerikil hingga berhenti di bahu jalan. Ketika ia melirik layar navigasi, posisi mereka berada tepat di kilometer 97. Raka merasakan hawa aneh menyelimuti tempat itu, seperti ada ribuan mata yang mengintip dari kegelapan hutan di balik pagar pembatas. Damar segera turun, berlari kecil menuju semak-semak. Lampu hazard mobil berkedip pelan, cahaya kuningnya menari-nari di antara kabut malam. Mira menurunkan kaca jendela sedikit, matanya terus menatap putranya. Namun sesuatu membuat dadanya berdegup kencang. Damar tidak jongkok, tidak bergerak seperti hendak buang air kecil. Anak itu berdiri kaku, tubuhnya membelakangi mobil, wajahnya menghadap hutan gelap. Saat Mira memanggil, "Dam, cepatlah, nanti masuk angin," anak itu tidak menjawab. Perlahan, Damar menoleh. Senyum melebar di wajahnya, senyum yang tidak wajar untuk seorang anak. Rahangnya tampak seolah terlepas dari sendinya, membuat mulutnya terbuka terlalu lebar. Matanya berubah kelam, seperti ada kabut hitam berputar di dalamnya. Mira menjerit pelan. "Rak, lihat Damar, ada yang aneh."
Raka buru-buru keluar dari mobil, berlari mendekati putranya. Namun anehnya, ketika ia sampai, Damar tampak normal kembali. Anak itu merapikan celananya sambil berkata polos, "Sudah ya!" Tidak ada senyum menyeramkan, tidak ada sorot mata gelap. Raka menghela napas lega dan menggandeng tangan putranya, membawanya kembali ke dalam mobil. Mira menatap tajam, hatinya masih dicekam rasa takut. Ada sesuatu yang tidak beres. Begitu pintu mobil tertutup, hawa dingin menyelimuti kabin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk tulang, seolah udara dari liang kubur merayap masuk. Raka menyalakan mesin dan melajukan mobil kembali. Dari kursi belakang, Damar duduk diam, menatap kosong keluar jendela. Namun melalui kaca spion, Raka sempat melihat pantulan wajah anaknya berubah. Bukan wajah polos Damar, melainkan wajah perempuan tua dengan rambut panjang kusut, mata putih melotot, dan mulut sobek sampai ke telinga. Raka mengucek matanya cepat, dan pantulan itu menghilang. Hanya Damar yang duduk tenang, menatap kabut di luar. Mira menggenggam tangannya erat. "Rak, aku rasa ada sesuatu yang ikut dengan kita dari sini." Dan sejak berhenti di kilometer 97, perjalanan mereka bukan lagi sekadar pulang ke Bandung. Mereka sudah membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya ikut. Perjalanan dari tol menuju Bandung terasa lebih panjang dari biasanya. Raka tidak banyak bicara, hanya fokus pada jalan. Mira sesekali menoleh ke belakang, memperhatikan Damar yang sejak keluar dari kilometer 97 menjadi pendiam. Anak itu menatap keluar jendela dengan mata kosong, seolah melihat sesuatu di balik kegelapan malam. Ketika akhirnya mobil memasuki gerbang rumah tua peninggalan keluarga Raka, jarum jam di dashboard sudah menunjukkan lewat tengah malam. Rumah besar itu berdiri angkuh dengan pagar besi tinggi. Lampu halaman menyala remang, menyoroti pepohonan tua yang menunduk seperti saksi bisu. Di depan pintu rumah, seorang pria parubaya sudah menunggu. Pak Dharma, orang kepercayaan keluarga, tersenyum menyambut mereka. "Selamat datang kembali, Tuan Raka, Nyonya Mira, dan Tuan Muda Damar." Suaranya berat, namun penuh hormat. Raka menyalaminya erat. "Terima kasih, Pak Dharma. Kami sudah lama sekali tidak pulang." Mira berusaha membalas senyum, tetapi hawa rumah itu membuat tengkuknya merinding. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela-jendela gelap. Ia menggenggam tangan Damar erat, seakan takut anak itu diambil oleh bayangan yang bergelantungan di setiap sudut rumah. Begitu masuk, aroma lembab menyergap. Dinding rumah dipenuhi lukisan-lukisan lama keluarga besar Raka. Wajah-wajah serius menatap tajam dari dalam bingkai, seolah hidup mengikuti langkah setiap orang yang lewat. "Semoga kalian betah tinggal kembali di sini," kata Pak Dharma sambil menuntun mereka ke ruang tengah. Malam itu, mereka makan seadanya sebelum beristirahat. Namun Mira tidak bisa tidur. Setiap kali matanya hampir terpejam, ia merasakan ada sosok berdiri di pojok kamar. Sesekali, suara langkah kaki terdengar berjalan di lorong panjang, padahal hanya ada mereka bertiga dan Pak Dharma di rumah itu. Mira mencoba menguatkan hati, tetapi ketika menoleh ke arah ranjang, ia melihat Damar tidur dengan posisi aneh. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Bibirnya komat kamit seolah sedang berbisik dengan seseorang yang tidak terlihat. Damar!" Mira mengguncang tubuh anaknya. Seketika itu juga, mata Damar terpejam kembali. Nafasnya teratur seperti tidur biasa. Namun Mira tahu apa yang ia lihat nyata, bukan mimpi. Menjelang dini hari, ketika ia hendak menutup jendela kamar, Mira sempat melihat sosok perempuan tua berdiri di halaman. Rambutnya tergerai panjang, bajunya lusuh, matanya putih memandang tajam ke arah jendela kamar mereka. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap dengan sorot mata penuh amarah. Mira langsung menutup gorden dengan tangan gemetar, lalu merapat ke sisi Raka yang masih lelap. Hatinya berteriak ingin membangunkan suaminya, namun bibirnya keluh. Ia sadar rumah ini bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang menolak kehadiran mereka. Dan yang paling mengerikan, sesuatu itu seolah hanya tertuju pada Damar. Pagi hari pertama di rumah warisan itu tidak terasa seperti pagi yang semestinya. Udara Bandung yang biasanya sejuk justru terasa berat, seperti mengandung kabut yang menekan dada. Suara burung nyaris tidak terdengar,
digantikan dengan bunyi gesekan daun kering yang tertiup angin. Bu Warti, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, menyambut keluarga kecil itu dengan ramah. Ia sudah sepuh, kulitnya keriput, namun tangannya masih cekatan menyiapkan sarapan. "Nyonya Mira, makanlah sedikit. Perjalanan semalam tentu melelahkan," katanya sambil tersenyum. Mira berusaha membalas senyum, meski matanya masih berat karena tidak bisa tidur. Raka sibuk berbincang dengan Pak Dharma di ruang tengah, membicarakan urusan kebun bunga keluarga yang diwariskan dari almarhum ayahnya. Damar duduk diam, tidak banyak bicara, dan hanya menatap piringnya tanpa selera. Saat Mira hendak menyendokkan nasi ke piring putranya, ia mendengar suara kursi kayu bergeser dari dapur. "Bu Warti?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berdiri melangkah ke dapur. Panci masih mengepul, wajan masih di atas kompor, tetapi ruangan itu kosong. "Bu Warti, ibu di mana?" Mira melangkah lebih jauh, mencari di halaman belakang. Hanya suara angin yang berdesir. Pak Dharma datang menghampiri. Wajahnya mengeras. "Saya baru saja melihat Bu Warti keluar ke arah kebun belakang. Mungkin sedang mengambil sesuatu." Namun menit demi menit berlalu. Matahari sudah meninggi. Tapi Bu Warti tidak kunjung kembali. Mira mulai cemas, lalu bersama Pak Dharma menyusuri kebun belakang. Hanya ada rerumputan basah dan jalan setapak yang menembus ke arah hutan kecil di belakang rumah. Di tengah pencarian, Mira menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sapu lidi milik Bu Warti tergeletak di tanah, patah di bagian tengah. Di dekatnya ada jejak kaki yang berakhir begitu saja, seakan tubuh pemiliknya menghilang di udara. Ini tidak masuk akal. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Pak Dharma menunduk lama, wajahnya muram. "Saya sudah lama takut kejadian seperti ini akan terulang," gumamnya lirih, nyaris tidak terdengar. "Terulang? Maksud Bapak?" tanya Mira dengan suara bergetar. Pak Dharma tidak menjawab. Ia hanya menatap hutan kecil itu dengan pandangan kosong, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Mira menarik tangan Damar yang sejak tadi berdiri di sampingnya. Anak itu tersenyum aneh, senyum yang membuat Mira kembali ingat kejadian di tol. "Ma, Bu Warti tidak hilang, dia cuma diajak main sama nenek." Mira menelan ludah, tubuhnya bergetar. "Nenek siapa, Dam?" "Yang semalam berdiri di halaman," jawab Damar polos. Matanya berbinar seolah sedang menceritakan hal biasa. Mira merasa darahnya membeku. Ia tahu persis apa yang ia lihat semalam. Sosok perempuan tua yang menatap tajam dari luar jendela. Sosok itu kini disebut anaknya dengan santai, seolah mereka sudah saling mengenal. Sejak saat itu, Mira sadar hilangnya Bu Warti bukanlah kejadian biasa. Rumah ini sedang menelan satu persatu penghuninya, dimulai dari mereka yang paling lemah. Dan sosok yang memulai semuanya ternyata sudah akrab dengan anaknya sendiri. Hari kedua di rumah warisan itu berjalan dengan suasana muram. Hilangnya Bu Warti masih menjadi pertanyaan besar. Pencarian yang dilakukan sejak pagi tidak menghasilkan apa-apa. Raka berusaha menenangkan Mira, namun kegelisahan istrinya semakin dalam. "Dia tidak mungkin pergi begitu saja tanpa pamit," kata Mira dengan suara gemetar. "Aku melihat sapu miliknya patah di tanah, Rak. Itu bukan tanda orang pergi secara normal." Raka menghela napas. "Aku tahu, Mir. Tapi mungkin Bu Warti terpeleset atau tersesat di hutan. Kita akan mencari lagi nanti sore." Namun jauh di dalam hatinya, Raka pun menyimpan rasa takut. Siang menjelang sore, Sari, seorang pegawai kebun bunga yang masih muda, datang untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Usianya baru 25 tahun, wajahnya cerah dan penuh semangat. "Tuan Raka, ada beberapa bunga yang mulai layu. Saya akan periksa ke bagian kebun belakang. Mungkin tanahnya terlalu kering," ucapnya dengan sopan. Raka mengangguk. "Hati-hati Sari, jangan sampai masuk terlalu jauh ke hutan. Kita masih mencari Bu Warti yang hilang." Sari tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menuju kebun bunga. Mira memperhatikannya dari jendela ruang tengah. Hatinya tidak tenang. Ada bisikan samar di telinganya. Suara lirih seorang perempuan, "Kebun itu bukan milik kalian." Mira sontak menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Menjelang sore, Sari tidak kembali. Keranjang bunga dan gunting tanaman ditemukan tergeletak di jalan setapak yang mengarah ke hutan.
Di dekatnya hanya ada jejak kaki kecil yang berputar-putar, bukan jejak kaki dewasa milik Sari. Mira gemetar ketika melihatnya. Ini jejak anak kecil, tapi Sari orang dewasa. Bagaimana mungkin? Pak Dharma yang ikut mencari wajahnya pucat. Saya pernah dengar cerita lama bahwa arwah perempuan tua itu sering menampakkan diri di kebun. Ia menyesatkan orang dengan wujud berbeda hingga akhirnya ditelan oleh tanah. Raka menatapnya tajam. Pak Dharma, mengapa Bapak tidak memberitahu sejak awal? Pak Dharma menunduk dalam, tidak berani menatap mata tuannya. Karena saya berharap kutukan itu sudah berakhir bersama kematian beliau. Namun ternyata ia belum selesai. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar di belakang mereka. Mira menoleh cepat. Damar berdiri di pinggir kebun, tersenyum aneh. Ma, Sari sudah diajak jalan-jalan sama nenek. Katanya Sari cantik, cocok untuk jadi temannya di sana. Mira langsung memeluk anaknya erat, tubuhnya gemetar. Jangan bicara begitu, Dam. Jangan. Namun anak itu hanya menatap ibunya dengan mata yang tidak lagi polos. Ada bayangan kelam yang berputar di sana, seperti asap hitam yang tidak bisa dihapus. Malamnya, rumah semakin mencekam. Suara langkah kaki terdengar di lorong, meski tidak ada seorang pun yang berjalan. Suara perempuan melantunkan tembang Jawa kuno terdengar dari arah kebun, membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Mira tidak lagi bisa menyangkal, ada sesuatu yang menguasai rumah itu. Dan lebih mengerikan lagi, sesuatu itu semakin dekat dengan putranya sendiri. Malam itu udara di rumah warisan terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus dari celah jendela membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Lampu gantung di ruang tengah bergoyang perlahan, meski tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggoyangkannya. Mira duduk di ruang tamu dengan selimut menutupi tubuhnya. Raka sudah tertidur di kamar, kelelahan setelah seharian mencari Bu Warti dan Sari yang tidak kunjung ditemukan. Pak Dharma memilih berjaga di ruang belakang, sambil sesekali menyalakan rokok untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Namun Mira tidak bisa tidur. Sejak senja tadi, ia mendengar bisikan samar memanggil namanya. Bisikan itu terdengar jelas suara seorang perempuan tua. Mira, keluar, lihat aku. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju lorong panjang. Lampu-lampu kecil di sepanjang lorong berkelip redup, seolah akan padam kapan saja. Setiap langkahnya memantul di dinding, dan setiap pantulan itu terdengar seperti ada orang lain yang mengikuti dari belakang. Di ujung lorong, Mira tertegun. Seorang perempuan tua berdiri di sana. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya pucat, matanya putih melotot tanpa bola hitam. Bibirnya bergerak perlahan, menggumamkan sesuatu yang tidak dimengerti. Nenek, suara Mira tercekat. Ia tahu wajah itu. Itu adalah arwah ibu mertua Raka yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sosok itu tersenyum miring, menyingkap deretan gigi hitam yang tanggal sebagian. Jemari kurusnya terulur menunjuk ke arah kamar Damar. Mira panik, segera berlari kembali. Ia mendobrak pintu kamar dan menemukan Damar sedang duduk di ranjang. Anak itu tidak tidur, melainkan berbicara sendiri dengan udara kosong. Ma, nenek bilang aku harus ikut dia. Katanya aku istimewa. Ucap Damar tanpa menoleh. Mira mendekat cepat, memeluk tubuh anaknya yang terasa dingin seperti es. Tidak, kau tidak akan pergi bersama siapapun. Kau anakku, Dam. Namun Damar hanya menyeringai. Senyum itu bukan senyum anak kecil, melainkan senyum yang sama seperti ketika mereka berhenti di kilometer 97. Senyum yang terlalu lebar, membuat wajahnya terlihat asing. Raka yang terbangun karena suara gaduh segera masuk ke kamar. Ada apa ini, Mira? Mira menatap suaminya dengan mata basah. Rak, arwah ibumu ada di lorong. Dia menuntut Damar. Dia ingin mengambil anak kita. Raka menegang, wajahnya pucat. Itu tidak mungkin, ibu sudah meninggal, kau pasti salah lihat. Tidak, Rak, aku melihatnya sendiri. Dan Damar bicara dengannya. Mira mengguncang bahu anaknya. Namun Damar hanya tertawa kecil, suaranya berat, jauh berbeda dari suara anak kecil. Kakek benar, aku bukan lagi anakmu. Kata-kata itu membuat darah Mira seakan berhenti mengalir. Raka melangkah mundur, matanya gemetar melihat putranya sendiri berubah menjadi sesuatu yang asing. Arwah nenek tidak hanya menampakkan diri, ia sudah masuk lebih dalam, menanamkan pengaruhnya ke dalam darah keluarga itu.
dan Damar kini berada di ambang kehilangan dirinya sendiri. Fajar menyingsing dengan langit kelabu, seolah matahari enggan menyinari rumah warisan itu. Udara tetap dingin, seakan malam tidak pernah benar-benar berakhir. Mira duduk di ruang tengah, wajahnya pucat, matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Raka berjalan mondar-mandir, pikirannya kusut. Aku tidak mengerti, Mir. Apa yang sebenarnya terjadi pada Damar? Semalam aku mendengar suaranya berubah, tetapi itu pasti hanya halusinasi kita. Mira menatap suaminya tajam. Jangan menyangkal, Rak. Kau sendiri mendengarnya. Itu bukan suara anak kita. Dan aku melihat arwah ibumu berdiri di lorong menunjuk ke arah Damar. Sebelum Raka menjawab, suara keras terdengar dari ruang tamu. Kursi bergeser dengan sendirinya, lalu salah satu lukisan besar keluarga jatuh menimpa lantai. Pecahan kaca berserakan. Mereka bergegas ke sana dan terperanjat. Di tengah ruangan, sosok seorang pria tua muncul perlahan. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam penuh wibawa. Mira mengenali wajah itu dari lukisan di dinding. Itu adalah arwah ayah mertua Raka, kakek dari Damar. Sosok itu menatap mereka dengan dingin, lalu bersuara berat. Bukan ibumu yang menjadi sumber malapetaka. Anak itu, dialah penyebabnya. Jemari keriputnya terulur, menunjuk langsung ke arah Damar yang berdiri di sudut ruangan. Mira menjerit, memeluk anaknya. Tidak, jangan salahkan Damar. Dia hanya anak kecil. Arwah kakek melangkah mendekat, setiap jejaknya meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Sejak kalian berhenti di kilometer 97, roh asing masuk ke dalam tubuhnya. Itu bukan cucuku lagi. Ia menjadi pintu bagi sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya. Raka gemetar, wajahnya pucat pasi. Ayah, maksudmu Damar sudah dirasuki? Benar, suara arwah kakek menggema. Bergema seperti berasal dari dasar sumur. Dan jika kalian tidak mengembalikannya, rumah ini akan terus menelan jiwa demi jiwa. Mira menangis keras, mengguncang tubuh anaknya. Aku tidak percaya Damar anakku, ia masih bisa diselamatkan. Namun anak itu hanya tersenyum tipis, sorot matanya kosong, lalu suaranya berubah menjadi berat, bukan suara anak kecil. Kakek benar, aku bukan lagi milikmu, Ma. Aku sudah dipilih. Kata-kata itu menghantam hati Mira seperti pisau. Ia menatap wajah putranya, berusaha mencari sisa kepolosan yang ia kenal. Tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan asing yang semakin kuat menguasai tubuh kecil itu. Arwah kakek semakin mendekat. Keluarkan dia dari rumah ini. Bawa ke tempat asalnya. Hanya dengan begitu, kalian bisa mendapatkan kembali Damar yang sebenarnya. Tiba-tiba, sosok arwah nenek muncul di belakang. Matanya menyala putih. Ia tertawa keras, suaranya menggetarkan kaca jendela. Kau pikir bisa merebutnya kembali? Anak ini milikku sekarang. Ruangan mendadak berguncang. Lampu gantung berayun liar. Pintu-pintu menutup dengan keras dan suara tangisan terdengar dari setiap sudut rumah. Mira memeluk erat tubuh Damar yang mulai memberontak. Suaranya bercampur tawa asing yang bukan milik anaknya. Ia sadar waktu mereka semakin sedikit. Dan satu-satunya jalan keluar hanyalah menghadapi kekuatan yang bersemayam sejak mereka berhenti di kilometer 97. Malam kembali turun. Langit di atas Bandung diselimuti awan tebal, membuat rumah warisan itu terasa semakin terkurung kegelapan. Udara menusuk tulang, lampu-lampu berkelip tak menentu, seolah enggan menyinari. Di ruang tengah, Mira duduk berlutut sambil memeluk Damar erat-erat. Anak itu menatapnya dengan senyum asing, matanya kosong bagai jurang tak berdasar. Raka berdiri di dekat jendela, wajahnya kaku, pikirannya berkecamuk. Arwah kakek berdiri di sudut ruangan, samar namun jelas terlihat. Sementara arwah nenek melayang di belakang Damar, tatapannya penuh kebencian, suaranya bergema. Anak ini milikku, jangan coba melawanku. Mira mengguncang tubuh anaknya, air mata membasahi wajahnya. Kembalilah Dam, kau bukan milik siapapun, kau anakku, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu. Arwah kakek mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu depan. Hanya ada satu cara, bawa anak itu ke jalan tempat roh masuk, ke kilometer 97. Di sanalah kalian bisa memutus ikatan ini. Tapi ingat, tidak semua akan selamat. Raka menelan ludah, wajahnya pucat. Kalau kita gagal, apa yang akan terjadi? Kakek menatapnya dengan sorot dingin.
Rumah ini tidak akan berhenti menelan jiwa, dan cucumu akan hilang selamanya. Tanpa pikir panjang, Raka meraih kunci mobil. Mira memeluk Damar erat. Meski anak itu menjerit dan meronta, suaranya berubah-ubah antara tangisan anak kecil dan tawa mengerikan. Mereka keluar dari rumah, malam gelap menyambut dengan hawa kematian. Perjalanan menuju jalan tol terasa menyesakkan. Hening, hanya suara napas tersengal Mira yang terdengar. Angin malam seakan menutup jalan dengan kabut tipis, dan saat jarum jam menunjuk tengah malam, mereka tiba di kilometer 97. Mobil berhenti di pinggir jalan. Raka gemetar, sementara Mira turun dengan langkah berat, menggendong Damar yang tubuhnya terasa kaku. Di sekitar hutan gelap berdiri membisu, suara jangkrik pun lenyap, seolah seluruh alam menahan napas. Arwah nenek muncul di tengah jalan, wajahnya semakin menyeramkan. Matanya menyala putih terang. Jangan coba kembalikan dia. Anak ini sudah menjadi milik dunia kami. Mira berteriak histeris. Tidak, aku tidak akan pernah menyerahkan anakku. Ia meletakkan Damar di tanah, lalu menunduk, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Air matanya jatuh ke wajah anaknya. Damar, dengarkan mama. Kau anakku, darahku, jiwaku. Pulanglah, nak. Jangan biarkan mereka mencuri dirimu. Tubuh Damar kejang, wajahnya berubah-ubah. Terkadang wajah asing, terkadang wajah putranya yang polos. Suara tawa nenek bercampur dengan tangisan anak kecil, hingga langit bergemuruh, guntur menyambar jauh di ufuk. Raka berteriak, Dam, ingat ayahmu, ingat rumah kita. Kau bukan milik mereka. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan muncul dari tubuh anak itu. Sosok arwah nenek menjerit keras, tubuhnya terbelah menjadi kabut hitam, lalu lenyap di telan kegelapan. Damar pingsan di pelukan Mira, wajahnya kembali seperti semula. Mira menangis bahagia menciumi kening anaknya. Terima kasih Tuhan, kau kembali nak. Namun di kejauhan arwah kakek masih berdiri. Wajahnya dingin, suaranya bergaul. Ini baru permulaan. Setiap jiwa yang disentuh jalan ini tidak pernah benar-benar bebas. Kabut perlahan menyelimuti kilometer 97. Dan ketika keluarga itu kembali ke mobil, Mira sadar mereka mungkin berhasil merebut kembali Damar, tetapi sesuatu dari jalan itu telah mengikuti mereka pulang. Malam Bandung masih panjang, dan bayangan kelam tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu, keluarga Raka berusaha kembali menjalani kehidupan seperti biasa di rumah warisan. Damar tampak pulih, meski kadang masih terdiam lama menatap kosong ke arah jendela. Mira berusaha menutup semua kejadian dengan doa, sementara Raka lebih banyak menghabiskan waktu di kebun, seolah melarikan diri dari ingatan malam itu. Namun setiap malam, ketika jam mendekati tengah malam, suara samar terdengar di dalam rumah. Suara tawa lirih seorang perempuan tua, diikuti bisikan yang memanggil nama Damar dengan nada manis sekaligus menakutkan. Mira pura-pura tidak mendengar, tetapi hatinya selalu bergetar. Ia tahu, meski arwah nenek lenyap di jalan tol, sesuatu telah tertanam dalam darah keluarga mereka. Sementara itu, di jalan tol Cikampek kilometer 97, pengemudi lain mulai bercerita. Ada yang melihat sosok anak kecil berdiri di pinggir jalan dengan mata kosong. Ada pula yang mendengar suara perempuan tua meminta untuk berhenti sebentar. Dan setiap kali ada yang menuruti, kabarnya ada jiwa baru yang hilang tanpa jejak. Kutukan kilometer 97 masih hidup, menunggu korban berikutnya.